Halo, masih bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Kita sedang ngobrolin COVID-19 masih dengan Dr. Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH. Nah, kebetulan dari Fakultas Kedokteran ada paper yang sudah terbit juga beberapa bulan yang lalu. Ini salah satu paper yang terbit dari tim Dr. Andre, Understanding of Young People About COVID-19 During Early Outbreak in Indonesia. Papernya memang terbitnya tanggalnya September bulannya tertera, tetapi data-datanya dari bulan April ini, jadi dari awal outbreak di Indonesia ya. Dan salah satu kesimpulannya adalah informasi yang didapatkan oleh orang muda kebanyakan dari sosial media justru. Kalau kita lihat kesimpulannya di bagian bawah ini, 33,5% justru dari sosial media, televisi 33,2%, website 29% dan seterusnya ya. Jadi dominasinya dari sosial media. Ini bagaimana nih temuannya Dr. Andre di dalam paper ini? Ya, terima kasih Pak Ihan. Ya, ini adalah inisiatif daripada mahasiswa FOPH ya awalnya. Jadi mereka itu karena ada PSBB sehingga mereka ada pembatasan akademik ketika awal-awal, lalu kemudian mereka berinisiatif untuk membuat suatu survei online, ya, dan memang survei online itu dikerjakan secara cepat di awal-awal pandemi. Jadi kita bisa mendapatkan data yang fresh. Kita tahu bersama bahwa pandemi itu tidak dirasakan dua kali mungkin dari antara kita ya, karena terjadi terakhir adalah 100 tahun yang lalu. Ya mungkin hanya segelintir orang yang pernah merasakan pandemi dua kali ya. Dan ketika kita bicara tentang pandemi, tentu semua tidak ada yang pernah siap. Semua tidak ada punya pengalaman tentang pandemi ini. Akibatnya ketika awal di China sudah dilaporkan ada kasus dan lain-lain, mungkin Indonesia belum terlalu heboh ketika itu. Dan ketika dilaporkan beberapa kasus masuk di bulan Maret awal dan minggu kedua Maret, kemudian barulah semua langsung gencar. Pemerintah berusaha untuk menginformasikan produk Indonesia secara umum, ya kan, untuk bisa mereka aware, mereka harus bagaimana dan lain-lainnya. Awalnya kita lihat bahwa pemerintah sudah berusaha keras dalam bentuk memberikan melalui televisi dan juga melalui website-nya Kementerian Kesehatan ya, atau COVID ya, kawal COVID atau yang lain-lain. Nah itu informasinya sayangnya hanya dalam bentuk buklet-buklet yang tebal sekali dan lain-lain. Sehingga kita ketika itu berinisiatif melihat bagaimana sih respon daripada pemahaman dari masyarakat Indonesia, terutama remaja. Kita melihat bagaimana pemahaman tentang yang diberikan pemerintah awal-awal itu. Ternyata memang seperti disebutkan di paper itu, ya mereka sendiri lebih aware untuk mendapat informasi dari sosial media, baik itu dari WhatsApp, dari Twitter atau dari Instagram ya, dan lain-lain. Sedangkan Facebook dan sedangkan yang lainnya mereka jarang sekali buka-buka web-web pemerintah atau lihat TV, mungkin terbagi itu ya, kalangannya terbagi. Maka kita lihat ada 33%, 31 dan lain-lain. Mungkin gitu ya Pak Ian. Iya, saya harus akui saya sendiri kalau mau cari informasi corona sih nggak ke website pemerintah ya. Saya lihat Worldometer Tuh. Corona, saya lihat berita-berita di YouTube begitu ya. Jadi mungkin sosial media memang lebih kenceng ya efeknya ya. Betul sekali. Nah, kalau Iya, kenyataannya seperti itu hal bagus atau buruk ya, Dokter Andre? ya kita tahu bersama bahwa sosial media itu harus menyikapi dengan hati-hati karena informasi yang diberikan itu memang bisa benar atau mungkin juga bisa hoax. Karena kita tahu bersama bahwa mesin-mesin hoax di Indonesia banyak sekali ya. Nah, mereka bisa dengan mudah lewat sosial media melemparkan isu-isu tersebut. Nah, ide kami, saran kami, atau bahkan masukan kami kepada pemerintah dari paper itu dan juga dari hal-hal lain, kami menganjurkan agar pemerintah ikut serta dalam memberikan informasi melalui sosial media. Sehingga kita bisa tahu sosial medianya pemerintah itu apa aja, dan mereka kaum remaja terutama, mereka bisa mengikuti, follow sosial media tersebut, dan mereka bisa mendapatkan secara cepat informasi yang ingin diberikan oleh pemerintah. Oh, oke. Ya, Iya, jadi betul. kita nggak bisa anti sosial media, mungkin tidak bisa juga kita lawan ya tren sosial media itu harusnya Betul. dimanfaatkan untuk penyebaran informasi juga begitu ya. Betul sekali.
Oke, terima kasih Dr. Andre Kurniawan dari Fakultas Kedokteran UPH.